Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, kembali lagi dengan saya Izzuddin di podcast Rumah Sakit Islam Aminah. Hari ini kita akan mengambil tema Tauhid dalam perspektif kesehatan dengan narasumber Bapak Kiai Haji Nur Salim Alwi. Perlu Sobat Sehat ketahui bahwa di RS Islam Aminah juga mengadakan pelayanan kerohanian seperti bimbingan rohani untuk pasien, kemudian bimbingan pasien kritis atau dalam kondisi terminal, kemudian ada pendampingan akhir hayat atau talqin untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kemudian ada pemulasaraan jenazah baik untuk jenazah non-muslim ataupun jenazah muslim. Baiklah Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, mari kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Kiai Haji Nur Salim Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini, Bapak? Alhamdulillah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan dan kita jalankan, aktivitas kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, perlu kita ketahui bahwa tauhid adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Karena dengan tauhid, seorang muslim mengikrarkan diri dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan utusan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dalam kita beraktivitas dan melaksanakan kegiatan sehari-hari, kita tentunya tidak akan bisa menghindari yang namanya kondisi sakit. Maka dari itu, mari kita ikuti podcast ini bersama-sama. Yang ingin saya tanyakan, Bapak Kiai, bagaimana penerapan tauhid ketika kita ada di 3 kondisi, yaitu di masa sehat, masa sakit, maupun ketika kita menjelang ajal, kita sudah berada di akhir hayat. Seperti itu, Bapak. Menarik sekali. Jadi kalau kita mau menghadapi berbagai kesulitan, itu Allah sudah memberikan solusi. Yang pertama, kalau kita membaca Al-Quran, di sana dalam surah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menarik sekali ini firman Allah ini. Jadi secara umum Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan hidup dan mati kepada setiap yang bernyawa itu tidak lain tujuannya liyabluwakum, untuk menguji kamu semua. Ujian itu bisa jadi bentuknya sakit, bisa jadi bentuknya kefakiran, kemiskinan. Kadang-kadang bentuknya itu kesulitan hidup. Di sana Allah menegaskan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa itu semua diberikan Allah sebagai ujian? Allah ingin mengetahui siapa yang bersikap bagus menghadapi berbagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hidup dan mati itu sesuatu yang pasti tidak bisa kita ingkari. Demikian juga ujian. Itu tidak mungkin bisa kita hindari. Semua kita mesti menghadapi itu. Satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan agar kita sadar ini sebatas ujian dari Allah, maka kita harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Artinya apa? Saya hidup ini semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah kita tidak punya apa-apa. Dengan demikian insya Allah hidup yang begitu kita rasa berat dan sulit itu akan menjadi mudah. Karena kita tahu cuma ujian toh ini. Begitu. Jadi sekali lagi
betapa indahnya Allah memberikan tuntunan kepada kita, ujian sekaligus memberikan solusi bagaimana kita menghadapi ujian-ujian itu. Tadi dikatakan bahwa sakit maupun sulitnya mencari ekonomi maupun beban hidup yang makin sulit, ini Allah berikan solusi. Coba usahakan kita berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian kita berdoa semaksimal mungkin, dan yang terakhir kita hanya bisa bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia itu siapa? Kita ini hanya ibarat wayang, mau diapakan kita serahkan kepada dalangnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, Allah menciptakan kita semua umat manusia ini semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah. Artinya tunduk, mau diapakan oleh Allah, kita harus ridha dan ikhlas. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menghamba. Kecuali beribadah artinya menghamba kepada Allah. Kalau kita sudah menyadari kita ini hamba Allah, maka apapun yang Allah timpakan kepada kita, kita harus ikhlas. Karena kita hanya sebatas hamba, harus tunduk pada Tuhan kita. Menarik sekali penjelasan dari Bapak Kiai Nur Salim Alwi. Yang ingin saya tanyakan lagi, Bapak, apakah ini ada hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 145 yang mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, itu kan juga ada kalimat yang sangat menarik. Betul. Jadi walanabluwannakum, kenapa kok Allah itu menggambarkan suatu masalah bukan dengan kata masalah tapi dengan kata bala. Itu dikatakan untuk menguji atau untuk menunjukkan bahwa manusia itu hidup bukan Allah untuk timpakan masalah, tapi bala itu untuk meningkatkan derajat seorang muslim. Apakah benar seperti itu, Bapak? Betul sekali. Dan yang menarik kalau kita bicara masalah Al-Quran, ternyata ayat satu dengan ayat yang lain itu selalu berhubungan. Oh, begitu. Ya. Dan hidupnya manusia itu selalu berhubungan. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar gitu. Ya. Yang menarik tadi kalau Mas Izzuddin mengangkat sebuah ayat yang menarik, walanabluwannakum. Ini saya bicara masalah dari sisi tata bahasa. Menggunakan fi'il mudhari' itu artinya akan. Sungguh aku pasti, karena di situ ada nun taukidnya, itu berarti bermakna pasti. Kalau pasti tidak ada manusia yang lepas dari ujian Allah. Sungguh kami pasti akan menguji kamu semua. Dengan apa? Minal khaufi. Khauf itu rasa kekhawatiran. Tidak ada manusia hidup ini yang tidak khawatir. Nanti anak cucu saya bagaimana? Itu kekhawatiran juga. Iya. Khauf itu bisa jadi hidup kok seperti ini. Nanti setelah pemerintah ini bagaimana, misalnya seperti itu. Itu kan kekhawatiran. Semua diuji rasa khauf ini. Okay. Dan yang menarik dalam surah Yunus itu Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Menarik sekali ini. Iya. Ayat satu dengan yang lain berhubungan. Iya. Allah menegaskan, wahai sesungguhnya kekasih-kekasih aku tidak patut mempunyai rasa takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan. Tidak usah, sudah diatur oleh Allah semuanya. Kenapa kita khawatir? Walahum yahzanun, tidak boleh bersusah-susah yang berlebihan, berkepanjangan, tidak boleh. Dan yang menarik, kemudian Allah menjelaskan siapa aulia Allah itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak sanggup menghadapi berbagai masalah, iman enggak sih kita ini? Iya. Kalau iman enggak sulit kita, sudah berjalan sesuai sunatullah. Allah memberikan ujian seperti ini, Allah mau memberi balasan yang lebih besar daripada ujian yang kita terima ini. Itu yang menarik sekali. Jadi kadang-kadang kalau kebetulan siapapun mesti diuji oleh Allah ya. Iya. Kalau sedang diuji oleh Allah, subhanallah, kenapa saya diuji Allah?
dengan ujiannya bertubi-tubi. Tidak hanya besar tapi bertubi-tubi. Ini selesai muncul lagi. Lah iya, wong itu janjinya Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu Ahsanu amala. amala, iya. Jadi kadang-kadang subhanallah. Itulah pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila kita sudah menerapkan atau sudah memahami konsep dasar dari tauhid ini, maka kita bisa bersikap ngoten nggih Pak Yai. Apabila kita di dalam kondisi yang sakit maupun malah sehat, itu juga kita mampu untuk bersyukur ngoten nggih misalkan. Terus kemudian ketika sakit kita bisa bersabar, kemudian apalagi ketika di kondisi akhir hayat ngoten nggih Pak Yai. Jadi kita akan lebih menguatkan lagi ketauhidan kita untuk bersiap-siap menuju panggilannya. Masya Allah, ketika kita bicara masalah ujian sakit, sebenarnya sakit kita itu tidak ada yang sia-sia. Allah memberikan pahala yang luar biasa. Bayangkan ibadahnya orang yang sedang sakit dengan orang yang sehat, sekalipun bentuknya berbeda, itu pahalanya sama, bahkan akan lebih besar pahalanya orang yang sedang sakit. Masya Allah. Dia masih peduli beribadah, padahal sholatnya sambil berbaring. Iya. Bahkan kadang-kadang cuma matanya saja yang kedip-kedip. Itu sama dengan kita yang berdiri, luar biasa. Jadi mestinya kita harus bersyukur. Dan bersyukur ini memang sulit kalau tidak kita awali dengan memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kan tadi dikatakan khalaqal mauta wal hayat. Mauta itu suatu kepastian. Dan ini tidak menunggu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita yang muda dulu atau yang tua dulu. Pantasnya yang tua, Pak. Iya, tapi jangan dulu, belum tentu. Tapi saya selalu berdoa, semoga yang muda-muda diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya lebih kaya dengan karya-karya bermanfaat untuk manusia. Menarik sekali nggih Pak Yai. Kalau kita membahas tauhid ini nanti akan berhubungan dengan semua aspek yang ada di dalam ajaran Islam. Terutama nggih dalam konteks kesehatan pasti kita tidak akan lepas dari yang namanya kesabaran. Kemudian kita harus juga menguatkan, karena di Rumah Sakit Islam sendiri, di Rumah Sakit Islam Aminah ini juga kita setiap hari itu mengunjungi pasien. Jadi kita mengunjungi pasien, kemudian kita awali dengan salam ngoten nggih. Terus kemudian kita tanyakan bagaimana keadaannya. Kemudian kita ketika sudah tahu keadaannya seperti apa, kita kuatkan mereka, kemudian kita akhiri dengan doa juga. Betul. Kemudian untuk kondisi pasien kritis misalkan, kita juga bisa ketika keluarga ini meminta bimbingan rohani, misalkan ada keluarga yang sedang kritis atau sedang mohon maaf sakaratul maut, itu kita bisa di jam berapapun kita bisa, alhamdulillah kita selalu bisa memenuhi panggilan itu. Karena memang apapun yang dilakukan manusia ini kan intinya ini di akhir hayatnya itu bisa mengucapkan kalimat tauhid itu tadi, kalimat tahlil. Jadi sebisa mungkin kita juga memfasilitasi agar orang-orang yang sakit ini atau keluarga yang sedang bersedih ini bisa tetap tenang kondisi batinnya seperti itu. Kemudian begini Pak Yai, kira-kira bagaimana cara menerapkan atau cara menenangkan keluarga yang sedang histeris? Ini kan biasanya terjadi, ada pasien yang misalkan kondisinya kritis, tapi keluarganya itu histeris. Kemudian ada pasien yang meninggal, kemudian keluarganya ini masih belum bisa menerima. Kira-kira bagaimana Pak Yai? Insyaallah luar biasa. Disinilah pentingnya kita sebagai umat Islam membangun sebuah rumah sakit Islam. Betul-betul Islam itu akan melayani, membimbing kehidupan manusia sampai menghadap atau sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjanjikan, kalau kamu sedang mengunjungi orang yang sakit, berarti kamu sedang mengunjungi aku. Ini sebuah hadis qudsi luar biasa. Jadi sangat beruntung sahabat-sahabat sehat yang kemudian mendapatkan kepercayaan untuk mengabdi ke rumah sakit Islam ini. Karena tidak sia-sia. Betapa hebatnya pujian Rasulullah kepada orang yang selalu menjenguk orang yang sakit. Hadirin,
Sahabat sehat yang dimuliakan oleh Allah. Menarik sekali ketika kadang-kadang kan yang namanya mati itu satu kepastian. Padahal kita tidak tahu sakit yang seperti ini kira-kira dekat sembuhnya atau dekat matinya kita tidak tahu loh ya. Tidak tahu. Makanya kita ajak, kita beri pelajaran. Kita menghadapi seperti ini Bu, Pak, kita harus bersabar. Percayalah bahwa ujian yang kita rasa berat, ini Allah akan memberikan imbalan yang sangat besar. Ikhlaskan semua ini berjalan sesuai kehendak Allah. Dan tidak ada yang sia-sia kalau penjenengan melayani, merawat keluarga yang seperti ini. Namun kita layani dengan penuh keikhlasan. Ikhlas kita itulah yang akan mendapatkan imbalan dari Allah yang luar biasa besarnya. Dan kita harus memberikan layanan kepada pasien yang kebetulan misalnya sudah mendekati sakaratul maut. Kita layani dengan baik. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan, coba usap itu jidatnya, ya, diusap begini sambil saya doakan sabar. Mari kita selalu ingat kepada Allah. Kita ini milik Allah. La ilaha illallah. Kenapa kita selalu membimbing la ilaha illallah? Mungkin enggak pasien bisa mengucapkan la ilaha illallah? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Tapi paling tidak hatinya sudah menyambung bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi jangan dipaksakan, la ilaha illallah. Kurang, jangan begitu. Ini kadang-kadang di kampung-kampung itu seperti itu. Begitu. Jadi disuruh pasien yang sudah bingung ini disuruh la ilaha illallah. Enggak, pelan-pelan saja. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan jangan sering-sering. Kan nanti akan menimbulkan kebosanan. Monggo la ilaha illallah. Belum sampai la ilaha illallah. Tidak. Ingat datang Allah ya. Kita ingat kepada Allah. Kita sakit Allah, kita hidup Allah, kita akan kembali juga kepada Allah. Enak kan kita nanti yang menyambut juga Allah. Jadi pasien sedikit tenang. Yang akan mati pun, oh aku akan sowan kepada Allah. Barangkali seperti itu. Dan ini penting. Dan kita sadar, yang namanya sabar, itu sesuatu yang mudah diucapkan, tapi sangat berat sekali untuk dilaksanakan. Betul sekali. Iya. Satu contoh, pernah Rasulullah itu mengunjungi pekuburan, ya, pekuburan. Kebetulan di situ ada ibu-ibu yang sedang duduk di atas pusara putranya. Rasulullah bilang, saya doakan sabar ya Bu. Apa jawab si ibu? Kamu tidak merasakan, ini anak satu-satunya meninggal, kok saya disuruh sabar, katanya. Itu luar biasa. Begitu Rasulullah meninggalkan, ada sahabat yang datang, itu tadi Rasul itu ya. Masya Allah. Iya. Jadi Rasulullah sendiri sadar, iya sabar itu karena memang tingkat kesabaran seseorang itu memang berbeda-beda. Berbeda-beda, iya, berbeda-beda. Makanya seperti surah Al-Baqarah yang Mas Izzuddin katakan tadi, di sana kemudian ditutup. Bagaimana? Fabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Allah menerjemahkan siapa orang yang sabar itu. Mereka yang berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kita kadang-kadang melihatnya itu cuma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan ucapannya. Ini yang harus ditanamkan. Pemahamannya itu kita semua ini milik Allah. Mau diambil yang punya, kenapa kita nangis? Diambil saja. Iya. Jadi kalau kembali lagi ke yang panjenengan sampaikan tadi, orang yang sabar dalam bentuk kata-kata itu pasti akan mengatakan kalimat tarji nggih Pak Yai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi esensinya bukan kata-katanya saja yang diperhatikan, tapi esensinya nggih. Betul, esensinya penting. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Betul. Jadi apa yang harus kita lakukan nggih? Kurang lebih kita harus mempersiapkan diri karena kita diciptakan dengan baik, maka kita kembali juga diusahakan dengan keadaan yang paling baik. Ngoten nggih. Ingin tambahkan, saking sulitnya bersabar, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah
agar diberi kesabaran dan bisa menunaikan sholat dengan baik. Kenapa? Inilah kedua-duanya cara agar kita bisa sowan ke hadirat Allah dengan penuh kebahagiaan karena kesabaran kita dan kepatuhan kita untuk menunaikan perintah Allah SWT. Masya Allah. Ya. Baik. Luar biasa sekali Sobat Sehat RS Islam Aminah Blitar, penjelasan dari Bapak Kiai Haji Nur Salim Alwi. Sedikit tambahan sebelum kita tutup, bahwa semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Dan apabila kita mengalami kehilangan, kita mengalami cobaan, kita mengalami kesusahan, kita ucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dalam surat Al-Baqarah disambung juga ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Lihat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Untuk mengakhiri podcast pada hari ini, saya ingin meminta closing statement dari Pak Yai mungkin. Alhamdulillah. Semoga kita yang kebetulan diberi sehat oleh Allah, kita bersyukur. Yang kebetulan kita diberi ujian sakit, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan lain kecuali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi untuk menghadapi berbagai ujian yang kita terima. Masya Allah. Demikian, semoga manfaat buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Yai untuk mengisi podcast pada hari ini. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, Rumah Sakit Islam Aminah Blitar merupakan rumah sakit umum yang memiliki layanan poli anak, poli kandungan, poli paru, poli mata, poli jantung, poli THT, poli gigi, dan poli tumbuh kembang, poli kulit, poli syaraf, poli dalam, poli ortopedi, poli bedah, poli rehab medik, poli gizi, dan poli KIA. Kemudian di Rumah Sakit Islam Aminah sekarang juga melayani EEG. Bagi Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah yang ingin mempercayakan layanan kesehatannya kepada kami, silakan langsung datang di Jalan Kenari nomor 54, Kota Blitar. Demikian podcast Rumah Sakit Islam Aminah pada hari ini. Saya Izzuddin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.